Hi guys, welcome back to my video. Ini video aku yang kedua di literasi digital, dan yang kayak aku bilang kemarin, di sini aku bakal ngebahas tentang sastra Inggris, tentang jurusan aku. So, sastra Inggris, what is your first impression to hear that? Of course, bahasa Inggris dong ya. Jadi kayak, sastra Inggris berarti ngomongnya harus bahasa Inggris terus dong. Sastra Inggris berarti nanti nulisnya segala macam, segala aktivitas pakai bahasa Inggris dong. Kayak gitu. Mesti kayak gitu. Aku dulu juga kayak gitu. Jadi sebelum aku masuk, sebelum aku milih prodi itu, aku mikir, sastra Inggris berarti nanti semuanya pakai bahasa Inggris dong. Kayak gitu. Dan jawabannya adalah not really. Nggak terlalu juga sih sebenarnya gitu. Jadi di semester 1 aku ada 10 mata kuliah, dan yang 5 itu emang wajib banget, kayak setiap semester itu ada terus di sastra Inggris. Yang pertama yaitu ada reading, ada writing, terus ada listening, ada grammar, sama ada pronunciation waktu semester 1. Dan itu bakal ada terus gitu, semester 2, semester 3 bakal ada terus. Bedanya itu cuman di tingkatannya gitu. Jadi waktu semester 1 itu namanya basic, terus kalau udah semester 2 itu namanya intermediate, jadi tingkatannya lebih tinggi sedikit gitu. Dan sisanya yang 5 mata kuliah tadi itu bukan bahasa Inggris gitu. Ada PKN, ada bahasa Indonesia, terus juga ada Al-Quran gitu. Dan semuanya juga nggak terlalu nggak semuanya tuh bahasa Inggris gitu. Yang kayak tadi aku bilang, yang Pancasila itu ada, dan nggak terlalu bahasa Inggris juga gitu. Dan untuk IAIN sendiri itu kita ada pelajaran yang wajib sih, yaitu Al-Quran, tafsir Al-Quran gitu, terus hadis, karena itu memang karena kita kampus Islami, jadi ya harus Islam. Jadi itu tadi kayak jadi suatu hal yang penting gitu, Al-Quran sama Al-Hadis kayak gitu. Dan memang kan kampus aku IAIN itu kan kampus Islami ya, jadi sebelum masuk kampus, terus juga sebelum keluar, sebelum wisuda itu semuanya dites gitu, sholatnya, ibadahnya, terus baca Al-Qurannya itu juga dites, karena itu merupakan syarat kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang nanya, masuk sastra Inggris berarti sebelum masuk harus pinter bahasa Inggris dulu dong, kayak gitu. Jawabannya nggak juga gitu, karena several my friends ada juga yang benar-benar dari nol gitu. Jadi masuk sastra Inggris yang benar-benar pengen belajar bahasa Inggris dari nol, karena memang dia belum ngerti, belum paham tentang Inggris sebelumnya gitu. Tapi akan jadi lebih baik kalau misalnya kalian bisa setidaknya tahu dulu tentang bahasa Inggris itu sendiri. Kalian udah istilahnya udah jago duluan lah, nggak jago sih, bisa bahasa Inggris duluan gitu. Kayak aku sebelum masuk kuliah itu aku bener-bener belajar, kayak aku bahasa Inggrisnya tuh udah sampai mana, aku grammarnya udah sampai mana aja, terus speaking aku udah sampai segimana kayak gitu. Aku belajar kayak gitu. Terus juga emang sebelumnya aku pernah kursus bahasa Inggris di Pare, jadi itu akan ngebuat kita jadi lebih mudah gitu. Setidaknya kita udah tahu lah materi tentang bahasa Inggris, tentang pronunciation itu gimana, terus cara baca vocab ini tuh gimana cara bacanya kayak gitu. Setidaknya kalau misalnya kalian emang udah bisa bahasa Inggris duluan, itu bakal mempermudah kalian nanti kedepannya buat belajar sastra Inggris gitu. I think itu aja sih ya yang aku bahas, karena waktunya ternyata udah lumayan cukup. Aku bakal next continue to the next video, tapi aku belum ngerti mau bahas apa. Buat sekarang udah dulu. Thank you very much for your watching, and see you next time.